Ketika anakku pergi, petugas restoran mengungkapkan, "Maaf, Pak." Dia meneteskan air mata ke jantungku. Hari itu terasa berat bagi Ahmad. Suasana restoran yang biasanya ramai tampak lebih riuh dari biasa. Namun bagi Ahmad, suara tawa dan obrolan terasa bagai angin yang menghapuskan kehangatan. Matahari bersinar cerah, tetapi hatinya diliputi awan kelabu. Randy, anak sematawayangnya, akan pergi jauh hari ini, mengikuti jejak mimpinya untuk berkuliah di kota lain. Ahmad berusaha tersenyum, meski jelas ada embun bening yang menggenang di matanya. Ibu Siti, teman kerjanya, melihat perubahan itu. "Maaf, Pak." Dia meneteskan air mata ke jantungku, ucapnya dengan suara bergetar. Ahmad menatap Ibu Siti, merefleksikan betapa beratnya merelakan sang buah hati. Di balik senyumnya, ada kesedihan yang tak terucapkan. Mengapa harus ada pilihan yang demikian sulit? Apakah rasa sakit ini akan terbayar dengan kesuksesan Randy? Dalam keramaian, Ahmad teringat saat Randy masih kecil, saat mereka bermain layang-layang di lapangan dekat rumah. Tawa ceria Randy masih terngiang. Ia terkejut ketika menyadari kalimat tersebut menjadi mantra penutup yang menggema di benaknya. Cinta berarti melepaskan. Namun, merasa seakan bagian dari dirinya dijemput pergi, ia tak tahu bagaimana harus bertindak. Di balik tawa dan harapan, ada rasa hampa yang tidak terbayar. "Ah, Nak, kamu pasti bisa." Ahmad berusaha menguatkan diri dan Randy. Randy memeluk Ahmad erat. Momen itu seolah terhenti. Semua perhatian berpindah pada mereka. Hari itu adalah saksi bisu di mana rasa bangga dan kesedihan saling mencengkeram hati Ahmad. Perasaan campur aduk itu terasa semakin seakrab memasuki malam menyelimuti hari-hari akan datang. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Setelah momen itu berlalu, detik-detik terasa lebih berat. Ahmad duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang seolah tak bersinar terang. Jam di dinding berdetak pelan, setiap bunyinya menambah rasa hampa di dadanya. Randy di rumah baru, mengejar cita-cita yang mungkin mengubah segalanya, tetapi jauh di hati, Ahmad terus bertanya, berapa lama lagi mereka harus terpisah seperti ini? Apakah semua pengorbanan ini sebanding dengan apa yang hilang? Randy berdiri di kota baru, merasakan kesunyian yang menggelayut. Suara gaduh kota baru membuatnya teringat pada pelukan hangat ayahnya. Dengan tekad yang kuat, Randy bertekad untuk membuktikan segalanya. Meskipun merasa kehilangan, harapan Ahmad menjadi cahaya yang menuntunnya. Dalam perjalanan ini, ia akan menemukan cara untuk menghargai setiap momen, sekecil apapun. Namun, saat melangkah maju, terbetik dalam kondisi hati, dapatkah cinta dan pengorbanan mereka terus menyala, meski jarak mengintimidasi? Di tengah keramaian kota baru, Randy berusaha meresapi setiap detik kehidupannya yang baru. Dia berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi pejalan kaki, berusaha menghilangkan rasa sepinya. Kota ini penuh dengan suara mobil yang berdesingan, orang-orang yang berbincang ria, musik yang mengalun dari sebuah kafe di sudut jalan tapi semuanya terasa asing baginya. Hiruk-pikuknya tak bisa menandingi hangatnya pelukan Ahmad. Saat menjelang malam, Randy duduk di meja belajar yang terbuat dari kayu sederhana. Dengan buku dan laptop di hadapannya, dia mulai merencanakan masa depannya. Sekali lagi, wajah ayahnya terbayang, memberi semangat dan dorongan. Ahmad selalu percaya pada mimpinya. Namun, rasa kehilangan itu menolak untuk pergi. Di lubuk hatinya, Randy merasakan ketakutan apakah dia bisa memenuhi harapan ayahnya? Buku catatan di sampingnya mengingatkan dia pada pesan-pesan sederhana dari Ahmad. Jangan lupakan asalmu, Nak. Setiap langkahmu membawa kita semua, ucap Ahmad suatu ketika. Randy menghela napas panjang dan menulis di halaman pertama catatan itu, aku akan berjuang untuk kita. Sementara itu, Ahmad di rumah yang sepi, merindukan suara tawa Randy. Makan malam tak lagi sama tanpa kehadiran anaknya. Cahaya lampu ruang makan menciptakan bayang-bayang panjang di dinding, mirip dengan bayangan kenangan yang tak pernah pudar. Dia berpikir untuk menghubungi Randy, tetapi takut suaranya hanya akan mengingatkan putranya akan kesedihan yang sama.
Setiap kali telepon bergetar, hatinya berdebar, apakah itu Randy? Apakah dia baik-baik saja? Dalam malam yang sunyi, telepon berdering, dan Ahmad segera meraih ponselnya. Namun, bukan Randy yang menelepon, melainkan Ibu Siti. "Pak, bagaimana keadaan Randy? Dia pasti baik-baik saja, kan?" tanyanya. Belum sempat berbicara lagi. "Hanya doa yang bisa aku kirim saat ini," jawab Ahmad, suara berat menahan rasa tangis. "Percayalah, Pak. Randy akan melakukan yang terbaik. Dia anak yang berbakat," Ibu Siti mencoba menenangkan. Ahmad terkekeh pahit. "Bakatnya tidak mengubah kenyataan. Aku hanya ingin dia tahu betapa aku mencintainya." Beberapa minggu berlalu, Randy mulai beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Setiap hari dia belajar menghadapi tantangan yang muncul, mulai dari tugas kuliah yang menumpuk hingga bertemu teman-teman baru. Dia merasakan ada getaran positif yang menggerakkan dirinya ke depan. Namun tetap saja, di saat-saat hening, dia merindukan rumah dan ayahnya. Suatu malam, setelah menyelesaikan satu ujian penting, Randy pergi ke kafe terdekat. Di sana, dia melihat sekelompok mahasiswa bercanda dan tertawa. Dia merasa terasing, seolah mereka hidup di dunia yang berbeda. Namun, saat dia meneguk kopinya yang hangat, dia ingat bahwa setiap orang memiliki cerita mereka masing-masing, termasuk dirinya. Saat itulah, dia merasa perlu menghubungi Ahmad dan berbagi wawasannya. Dengan penuh semangat, Randy membuka aplikasi chat di ponselnya. Dia mengetik pesan, "Ayah, aku baru selesai ujian. Betapa sulitnya, tapi aku tidak menyerah. Aku melakukan semua ini untuk kita." Dia menunggu dengan harap, sambil menatap layar, tetapi tidak ada balasan segera. Beberapa detik terasa seperti seabad. Saat itulah Randy merasakan keraguan melanda. Apakah semua ini sebanding? Apakah semua usaha ini akan berhenti di tengah jalan? Di rumah, Ahmad memandangi layar ponselnya. Pesan dari Randy muncul sesaat, dan jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pesan dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi saat membaca kata-kata kasih sayang dan harapan itu, air matanya menetes. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang menggantung. Bagaimana jika dia tidak kembali? Pertanyaan bergetar dalam jiwanya, menciptakan rasa cemas akan masa depan. Nanti malam, dia akan mengambil keputusan. Keputusan yang tidak hanya akan memengaruhi hidupnya tetapi juga hidup Randy. Saat Ahmad membayangkan langkah ini, dia merenungkan apa yang benar-benar dibutuhkan di antara mereka, apakah itu jarak, ataukah kehadiran? Saat lampu mati dan bintang muncul, keduanya berdoa dalam diam, berdoa untuk masa depan yang tak pasti ini, berdoa untuk satu sama lain. Saat bulan bersinar, saat hati berdegup, masing-masing tahu bahwa perjalanan masih panjang dan penuh misteri yang belum terbayangkan. Randy merasa jiwanya kosong saat pesan yang ditunggu tak kunjung muncul. Dia meraih cangkir kopi, tetapi rasa pahitnya seolah meresap ke dalam hatinya yang sudah bergetar. Di luar, keramaian kota terus bergerak, tawa dan tanya dari teman-teman sebayanya hanya membuatnya merasa lebih kesepian. Lonceng jam di kafe berbunyi, menunjukkan bahwa waktu terus berjalan, namun bagi Randy, semuanya seperti terhenti. Dia memutuskan untuk keluar, membawa kakinya menjelajahi jalanan. Malam itu gelap, bertanda bintang denyutan. Aneka warna lampu jalan berkelip, dan aroma makanan dari kios-kios menjalar di hidungnya. Semua itu seakan mengingatkan dia pada momen-momen bersama Ahmad, makan malam sederhana namun penuh canda tawa. Betapa terpisahnya dia. Pikirannya melayang kembali ke utara, ke rumah yang sekarang terasa sangat jauh. Randy. Seseorang memanggil namanya dari balik kerumunan. Dia berbalik dan melihat Rina, teman sekelas yang baru saja dikenalnya. "Lagi ngapain sendiri?" Randy memaksakan senyum, meski hatinya masih tertekan. "Enggak apa-apa, cuma sekadar refresh pikiran sebentar." "Yuk, gabung sama kita. Kita lagi ngerayain kelulusan." Rina mengajak dengan ceria. Randy ragu, tapi suara tawa dan keceriaan itu menariknya. Dia mengangguk pelan dan mengikuti Rina. Begitu bergabung, dia merasakan sedikit kehangatan. Suasana ceria itu menggetarkan jiwanya, membuatnya merasa seolah hidup kembali. Mereka berbagi canda, dan untuk sejenak, kenangan pahit tentang rumah dan Ahmad terhapus. Namun di satu sudut hati, kerinduan itu terus mencuat. Randy mengambil ponselnya lagi, berharap untuk melihat pesan dari ayahnya.
Tapi layar tetap kosong. Rasa khawatir mulai merayap kembali. Setelah beberapa saat tertawa, dia meminta izin untuk langkah ke sisi jalan, keluar dari kerumunan. Dia menanggapi ketakutan yang terus menggigitnya, kemudian mengetik, "Ayah, aku di kafe sama teman-teman. Senang sekali, tapi entah kenapa, rasanya sepi." Kali ini, dia menunggu lebih lama. Keheningan itu menusuk. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk kembali ke kelompok. Mungkin, kebersamaan dengan teman-temannya bisa mengalihkan pikirannya tentang Ahmad. Sementara itu, di rumah, Ahmad tetap terjaga, menanti balasan dari Randy. Jiwanya bergejolak penuh rasa rindu dan harap. Ia teringat saat-saat Randy kecil, saat dia mengajari anaknya bersepeda. Bagaimana dia berpegangan di belakang, memberi arahan, dan saat Randy akhirnya bisa berdiri sendiri dengan bangga. Kini, dia memikirkan langkah-langkah itu apakah Randy siap menempuh jalannya sendiri tanpa kehadirannya? Dalam pikiran Ahmad, terlintas gagasan untuk mengunjungi putranya. Akan menjadi lebih mudah jika mereka bisa bertemu, berbicara langsung. Dia menghubungi beberapa teman untuk mencari tahu transportasi yang mungkin aman dan efisien. Setiap detik terasa lambat, namun niatnya jelas, dia ingin memberikan dukungan langsung. Kembali ke Randy, dia merasakan sesuatu berubah. Dalam kebisingan tawa, dia merasa ada daya tarik tak terduga, seolah semuanya bersatu. Namun, saat nada tawa memudar, suara hatinya kembali menggema. Apakah ini jalan yang tepat? Apakah aku benar-benar bisa melakukannya? Dia menatap bintang di langit, menggenggam harap yang tersisa. Dalam perjalanan hidup, kadang harus ada keputusan sulit yang dihadapi. Randy tahu, apapun yang akan terjadi, perjalanan mereka belum sepenuhnya ditentukan. Ketika harapan dan ketakutan bersatu, dia merasa saat itu adalah momen penentu. Malam perlahan menua, jalanan mengosong. Randy memutuskan untuk pulang. Dengan satu tekad, dia menghubungi Ahmad sekali lagi. "Ayah, kita perlu bicara. Satu hal yang ingin aku tanyakan di rumah." Ahmad menunggu. Apa saja persiapan yang dia buat tidak ada artinya jika Randy tidak siap untuk berbagi. Saat telepon bergetar, suasana hati Ahmad bergetar. Jawaban apa yang akan datang? Saat bunyi dering bergema merata dalam kesunyian, keduanya bersiap menghadapi keluarnya kata-kata yang akan mengubah mereka selamanya. Apakah jawaban Randy akan mengubah segalanya? Randy duduk di pinggir tempat tidurnya, menatap layar ponsel yang masih sunyi. Pesan itu belum juga kunjung datang. Jantungnya berdegup kencang, merasakan sabar yang semakin menipis. Dia merindukan sosok ayahnya, namun tak tahu bagaimana kata-kata itu akan terdengar terlalu banyak emosi yang terlibat. Rasa rindu seperti air mata yang menunggu untuk jatuh, selalu dekat namun tak pernah terungkap. Ketika dia berpikir untuk menghubungi Ahmad lagi, terbayang wajah ayahnya yang kuat namun penuh kerentanan. Randy merindukan saat-saat mereka berbincang, menjelajahi kehidupan dengan penuh cerita dan tawa. Tanpa disengaja, Randy meraba lengan bajunya, mengingat tangan ayahnya yang hangat, seolah sedang menguatkannya menghadapi pelbagai rintangan. Tiba-tiba ponselnya bergetar, memecah keheningan yang tebal. Randy hampir melompat, berburu napas sejenak, sebelum membaca pesan dari ayahnya. "Randy, aku hampir selesai dengan semua persiapan. Jika ada yang perlu dibicarakan, aku tunggu kabar darimu. Aku ingin mendengar suaramu." Air mata tiba-tiba meluncur tanpa izin. Kata-kata sederhana itu seolah membangkitkan semua kenangan, perasaan, dan harapan. Randy merasakan ketegangan di hatinya mulai meluruh. Dia menyadari, ia tidak sendiri. Ada Ahmad yang selalu siap mendengarkan, berusaha hadir meski terpisah jarak. Dia mengetik balasan, "Ayah, aku merasa bingung. Ada hal yang ingin aku tanyakan, sesuatu yang berat." Jari-jarinya melayang di layar, menunggu untuk mengirimkan pesan. Namun, ketakutan menghalangi. Apa yang akan terjadi jika semuanya berubah setelah dia mengutarakan perasaannya? Randy kemudian teringat momen saat mereka bersepeda di taman. Ahmad menuntun dan melepaskannya saat dia sudah siap untuk menjelajah sendirian. Momen itu seolah menjadi gambaran untuk perjalanan lagu hidupnya saat ini. Dia perlu tahu apakah saatnya untuk mengambil kendali, melanjutkan hidupnya, atau mungkin tetap mencari kehadiran sang ayah untuk beberapa saat lagi. Dengan nafas tertahan, dia menekan "kirim", lalu tersandar pada tembok. Pikirannya berkelana, bertanya-tanya tentang jawaban yang akan muncul. Randy tak bisa mengabaikan perasaan ngeri tentang apa yang akan diperkirakan Ahmad dari pertanyaannya.
Momen selanjutnya terasa begitu tegang namun penting. Sementara itu, Ahmad kembali menatap layar ponselnya. Jarak dan waktu terasa sangat menyakitkan, seperti benang yang merenggang. Dia merasakan kerinduan yang dalam, berharap bisa berlari ke sisi Randy, memeluknya, dan menghapus semua kecemasan yang menghimpit. Saat Randy merespons, Ahmad mengamati pesan itu dengan penuh rindu dan perhatian. Setelah membaca kalimat tersebut, napasnya seakan tersendat. Apa yang mengganggu putranya? Dengan ketekunan, dia menjawab, tidak ada pertanyaan yang terlalu berat. Mari kita bicarakan. Aku di sini untukmu. Randy menunggu balasan, namun detik-detik terasa seolah berlarut dalam lamunan. Dia teringat saat-saat kecil, saat Ahmad mengajarinya bahwa tidak ada yang lebih penting daripada komunikasi dengan orang yang kita cintai. Kita bisa melalui ini, Randy, apapun itu, suara ayahnya terdengar kembali samar dalam benaknya. Ketika akhirnya pesan berikutnya muncul, hati Randy berdegup hebat. Apa yang terjadi? Kamu di kafe tadi? Apa perlu aku datang ke situ? Randy bergetar, lalu dengan ketenangan yang berusaha dia bangkitkan, memutuskan untuk menanggapi. Bagaimana jika ini adalah kesempatan untuk melepaskan semua beban? Dia menempelkan layar ponsel ke dadanya dan mengingat ajaran-ajaran ayahnya. Benarkah saat ini adalah waktu untuk berkata jujur? Ketika dia bersiap untuk mengetik, Randy merasa ada sesuatu di dalamnya bergetar. Dia mengisahkan ketakutan, harapan, dan ketidakpastian yang melanda, bersatu menjadi satu kalimat. Apakah dia cukup berani untuk melangkah? Dengan tubuh yang tegang dan hati yang penuh harap, Randy menulis, Ayah, aku ingin tahu tentang kehidupan kita ke depan. Apakah kita bisa berbagi beban ini bersama? Dia menekan, kirim, dengan rasa takut, namun tetap penuh harap akan balasan Ahmad. Keduanya, di belahan dunia yang berbeda, kini hanya menunggu. Satu sama lain, bersiap menghadapi kebenaran yang akan terungkap. Apakah mereka siap untuk membicarakan semua ini? Randy merasakan jantungnya berdegup lebih kencang saat menatap layar ponselnya. Waktu seolah berhenti. Dia merindukan ayahnya lebih dari sebelumnya. Lampu kafe yang temaram memberikan suasana tenang, namun pikirannya berantakan. Kafe itu adalah tempat mereka sering datang, berbagi cerita sambil menyantap makanan sederhana. Kini, kenangan itu terasa seperti pisau yang mengiris-iris hati. Akhirnya, ponselnya bergetar lagi. Dia hampir tidak berani membuka pesan itu, takut jika isi balasan Ahmad akan terlalu menohok. Randy menarik napas dalam-dalam dan menatap tulisan ayahnya. Aku akan datang, kita perlu bicara. Aku juga merindukanmu. Terkadang hal yang paling sederhana ternyata paling menenangkan. Randy membayangkan wajah ayahnya, senyum hangat yang selalu membuatnya merasa aman. Namun, di balik itu, dia tahu harus ada hal yang dibicarakan, sesuatu yang selama ini tak terucap. Ketika Ahmad tiba di kafe, Randy akan merasakan campuran antara lega dan gelisah. Leganya bertemu lagi, tetapi gelisah karena beban yang harus dibicarakan. Detik-detik berlalu dan tiba-tiba pintu kafe terbuka. Ahmad masuk, mengenakan jaket hitam yang dulu Randy kenakan saat ajakannya bersepeda. Randy berharap senyumnya yang lebar akan membuat semua terasa lebih mudah, tapi kali ini rasanya tidak. Ahmad memandangnya dengan tatapan lembut dan penuh cinta, namun di sana ada bayang-bayang kekhawatiran. Kedua pria itu saling berpelukan, tetapi pelukan kali ini terasa lebih dalam. Randy merasa seperti anak kecil lagi, berlindung di balik lengan ayahnya. Meski hangat, ada hawa dingin dari ketidakpastian yang tersisa. Mereka duduk di meja yang sering mereka gunakan, suasana sekitar menjadi latar untuk percakapan yang akan datang. Jadi, Ahmad memulai, suara beratnya menunjukkan bahwa dia tahu ada sesuatu yang harus diungkapkan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Mengumpulkan keberanian, Randy menatap langsung ke mata ayahnya. Ayah, aku merasa bingung. Banyak yang ingin aku tanyakan tentang kita ke depan. Suaranya bergetar. Jujur, dia takut tidak mendapat jawaban yang diinginkannya. Ahmad mengangguk, wajahnya tegang namun tenang. Bicara saja, Randy. Ini waktu kita untuk berbagi, ujarnya lembut, seolah mengundang keberanian dari putranya. Mata Randy berkilau, air matanya mulai mengumpul lagi. Selama ini, aku merasa terpisah dari kehidupan kita sebelumnya. Seolah ada hal yang hilang. Apakah kita bisa kembali seperti dulu? Apakah ada jalan untuk itu? Silence mengisi ruangan. Randy merasa seolah tidak ada suara,
Hanya ada desah napas dan detak jantung mereka. Ahmad menghela napas dalam-dalam. Aku tahu ini berat. Tapi, Randy, hidup tidak selalu bisa kembali ke cara lama. Kita harus menemukan cara baru. Mendengar kata-kata itu, hati Randy terombang-ambing antara harapan dan rasa hampa. Ternyata apa yang dia takutkan selama ini mulai terungkap, bahwa hidup akan terus bergerak dan mereka harus beradaptasi. Jadi kita tidak akan pernah kembali ke masa itu? Tanyanya penuh keraguan. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan. Kita bisa membangun yang baru. Kita hanya perlu saling mendukung, Ahmad menjawab, matanya berkilau penuh keyakinan. Randy merasakan harapannya tumbuh lagi, meski perlahan. Mereka bisa menjelajahi hal baru. Sesaat suasana terasa sedikit lebih ringan, namun Randy menyadari perbincangan ini belum berakhir. Ada yang masih menggantung, dan Randy harus mengungkapkan masalah yang lebih dalam lagi. Aku juga merasa takut, Ayah. Takut tidak bisa membuatmu bangga atau tidak bisa memenuhi ekspektasi. Randy membuka hati sepenuhnya. Aku ingin tahu, bagaimana caraku untuk membuat kita semua merasa utuh? Saat Ahmad mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan anaknya, hal itu terasa seperti pelukan. Ada yang menyentuh dalam tatapan mereka. Randy, yang terpenting adalah kamu bisa jujur pada diri sendiri. Hidup ini adalah tentang perjalanan. Pesan ayah itu memenuhi kepala Randy dengan banyak pertanyaan. Dia masih memikirkan bagaimana cara mereka akan melewati semua ini. Bagaimanapun, ada banyak yang belum terjawab. Suasana di kafe itu kembali sepi saat Ahmad menunggu jawaban dari Randy. Dalam keheningan, sebuah keraguan kecil muncul di benaknya. Apakah semua ini akan yang terbaik bagi mereka berdua? Momen ini adalah awal dari perjalanan baru mereka, dan Randy tak ingin lagi kehilangan arah. Tapi saat benaknya melayang, ponsel Randy bergetar lagi. Muncul pesan lain dari ponsel yang dia letakkan di meja. Dengan berdebar, Randy melihat layar. Pesan itu dari orang yang tak terduga. Randy, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kau ketahui tentang masa lalu kita. Randy menatap layar ponselnya, detak jantungnya kembali melaju. Semangat yang sempat terbangun mendadak lenyap. Satu kalimat yang menyangkutkan masa lalu tiba-tiba menjadi bom waktu dalam pikirannya. Dia berusaha menahan napas, berpikir bahwa mungkin ini hanya sekadar lelucon buruk, atau mungkin ini adalah saat untuk menghadapi kenyataan pahit. Randy. Suara Ahmad memanggilnya lembut, menariknya kembali ke kenyataan di sekitar. Randy masih tertegun menatap ponselnya. Kau baik-baik saja? Ahmad menghaluskan nada suaranya, penuh perhatian. Randy merasa ada sedikit beban yang terangkat saat ayahnya menunjukkan kepedulian. Iya, Ayah. Aku hanya baru saja menerima pesan, jawaban Randy terputus di tengah jalan. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam benaknya, dia yakin pesan itu mempunyai makna yang lebih dalam, yang lebih dari sekadar berita biasa. Randy perlahan membuka pesan itu kembali, matanya mengerut saat membaca. Ada banyak hal tentang kita yang perlu kau ketahui, hal-hal yang tidak bisa dibahas di depan orang lain. Aku akan menjelaskan semuanya saat kita bertemu. Randy merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Joshi, sahabatnya, pernah membicarakan hal semacam ini. Ada secara tidak langsung berhubungan dengan keluarganya. Randy hanya berharap ini bukan tentang hal buruk. Randy, pesannya apa? Mau berbagi? Ahmad tampak tidak ingin membiarkan terus menyendiri. Hampir mengabaikan pertanyaannya, Randy menggeleng. Namun, jujur saja, ada dorongan dalam dirinya untuk berbagi, untuk membiarkan ayahnya merasakannya. Ayah, ini agak rumit. Ini tentang masa lalu, kami harus berbicara tentang kami. Randy mengalihkan pandangan, takut melihat reaksi ayahnya, takut jika damai yang mereka bicarakan bisa hancur. Apakah itu tentang Aisyah? Genggaman tangan Ahmad semakin erat. Nama itu terucap seperti mantra yang membawa kembali ingatan akan cerita lama, penuh harapan dan rasa sakit. Randy tidak menjawab, hanya berusaha meredakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia tidak bisa membiarkan kenangan itu merusak momen ini. Ahmad tahu semuanya, tetapi, saat ini, justru bisa menjadi momen untuk membereskan. Jika ada sesuatu yang mau kau katakan, Randy, kamu bisa jujur padaku. Semua ini adalah bagian dari perjalanan kita, suara Ahmad lembut namun tegas. Ada bagian dari cerita kita yang aku rasa belum kita bicarakan. Hal yang mungkin bisa menjelaskan banyak hal, Randy mulai berbicara,
berusaha menata kata-katanya dengan hati-hati. Aku baru menerima pesan ini dan merasa ada yang tidak beres. Dia kembali menatap ponselnya, dan bagaimana bisa dia menyimpan panjang lebar sepenggal cerita. Tangannya gemetar sejenak saat jari-jarinya berada di atas layar. Pesan ini mengingatkan bahwa ada bagian dari diriku yang tidak sepenuhnya tahu siapa aku. Kenapa banyak hal yang tidak pernah kau ceritakan? Kenapa ada yang harus disimpan? Ahmad terdiam sejenak, tersedak di antara kata-kata. Randy, suaranya menjadi berat. Ada kalanya kita ingin melindungi orang yang kita cintai dari kenyataan pahit. Meski kadang-kadang hal itu justru menciptakan jarak. Randy merasakan ketidakpastian menyelimuti suasana. Kafe yang semula terlihat tenang kini berubah menjadi arena pertempuran batin. Dia ingin mengetahui lebih banyak, tetapi juga takut akan jawaban yang mungkin datang. Satu hal yang perlu kau ingat, kita adalah bagian dari satu cerita. Sakralnya hubungan ini tidak bisa dirusak hanya karena satu kisah yang mungkin lepuh. Ada secercah harapan dalam hati Randy, namun dia merasa terjebak di antara keinginan akan jawaban dan rasa takut kehilangan sesuatu yang berharga. Apakah kita sedang menuju sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang berbahaya? Tanya Randy, suaranya nyaris berbisik. Menuju kegelapan, Randy merasa kekuatan menanti di ujung jalan. Tapi apa yang akan dia lakukan dengan semua ini? Dia ingin membuka kotak misteri itu, meski dia tahu di dalamnya, mungkin tersembunyi kenyataan yang sangat menyakitkan. Sebelum dia bisa memutuskan, ponselnya bergetar lagi. Seakan membisikkan bahwa jawaban yang dicari semakin dekat. Randy menatap layar dengan harapan. Dan ketakutan melanda. Apakah ini saatnya untuk menghadapi masa lalu? Randy, kita perlu bicara. Segera. Kata-kata itu kian menekan jantungnya. Siapa di balik pesan ini? Apa yang akan mereka ungkapkan? Semuanya mulai terasa lebih rumit dan berbahaya. Apakah ini hanya permulaan dari perjalanan mengungkap kebenaran yang selama ini terpendam? Randy menatap pesan di layar ponselnya, hatinya berdebarkan. Dia merasa seolah ada petir di dadanya, mengoyak ketenangan yang sempat mengisi kafe ini. Suara latar kafe mendadak meredup. Mendampingi Randy ada Ahmad, yang menunggu dengan raut wajah penuh harap. Keduanya berada di tepi jurang ketidakpastian dan Randy tidak tahu harus melangkah kemana. Randy, kita harus berbicara. Ahmad memecah keheningan, meskipun suara ayahnya nyaris tak terdengar di telinga Randy. Iya, ayah aku tahu. Tapi saat ini, semua ini sangat menjengkelkan. Kenapa semuanya harus rumit? Suara Randy gemetar, seolah menyiratkan segala rasa cemas yang tersimpan. Setiap kisah punya jalannya sendiri. Jangan takut menghadapi realitas, Ahmad menatap dalam, namun ada kesedihan yang terlukis di matanya. Randy merasa lehernya terasa sesak. Dia ingin berbagi segalanya, tapi kata-kata seolah terperangkap di tenggorokannya. Pesan ini sepertinya ada sesuatu yang besar. Ini tentang masa lalu kita, ayah. Matanya kembali beralih ke layar, berharap menemukan kata-kata yang bisa memberi kekuatan untuk melanjutkan, tapi yang dia dapatkan hanyalah ketidakpastian. Randy merasa dunia di sekelilingnya berputar. Dia merasakan seberkas cahaya harapan, namun bayangan masa lalu yang abu-abu kerap mendekap kuat. Jika ada sesuatu yang bisa mengubah kita, lebih baik kita hadapi bersama. Ahmad berusaha memberi semangat. Tentunya, kata-katanya mampu sedikit menenangkan api kekhawatiran yang berkobar di hati Randy. Randy menatap wajah ayahnya. Bukan kalimat-kalimat yang membuatnya meragukan hubungan mereka, melainkan kegelapan yang mengancam. Tapi, ayah, bagaimana jika ini merusak semuanya? Bagaimana jika kenyataan yang terungkap malah membuat kita semakin jauh? Jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Hidup ini penuh tantangan. Yang terpenting kita hadapi bersama, Ahmad menjawab dengan suara tegas dan yakin. Randy mengangguk, berusaha meyakinkan diri sendiri. Terbuka pada kenyataan yang selama ini terbenam dalam lautan rasa takut. Selagi nada bising kafe mulai kembali berdenyut, dia tahu ini adalah saat yang menentukan. Harapannya bergetar saat ponselnya bergetar lagi. Matanya cepat-cepat meneliti layar. Aku di sini, Randy. Temui aku di lokasi yang kita bicarakan. Kali ini, Randy merasakan gelombang ketakutan melanda, lebih dalam dan lebih tajam. Hatinya berdebar lebih cepat daripada sebelumnya, seakan ingin melompat dari ribuan harapan dan ketidakpastian. Siapa ini, ya Allah? Randy berbisik dalam hati.
Dia merasa berawal dari sebuah perjalanan mengungkap kisah yang telah terpendam terlalu lama. Randy, apakah kau sudah siap? Ahmad berbisik, kembali membangunkan Randy dari kontemplasinya. Entahlah, ayah, tapi aku tahu satu hal, kita tidak bisa lari dari masa lalu. Suara Randy nyaris tak terdengar, diwarnai keraguan namun juga sebuah harapan. Sebuah kerinduan mendalam menyelimuti isi hatinya. Randy tahu, ini adalah awal dari sebuah pencarian. Dia harus menghadapi apapun yang ada di depan, meski mungkin itu akan menyakitkan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ahmad mengajak, menggenggam tangan Randy dalam pelukan hangat. Saat mereka melangkah keluar dari kafe, Randy merasakan udara di luar menghembuskan rasa syarat akan perubahan. Suara-suara di jalanan, aroma makanan di sekeliling, bahkan sinar matahari yang menyengat membuatnya percaya, segala sesuatu akan baik-baik saja. Tepat di luar sana, masa lalu menunggunya dengan segala benang kisah yang mesti disentuh kembali. Randy melangkah, bersemangat sekaligus cemas. Apa yang akan dia temui? Kebenaran menunggu di depan. Namun, sebelum dia bisa mendalami kehadiran itu, nada ponselnya kembali berbunyi, mengganggu ketenangan sejenak yang baru saja dia rasakan. Randy menatap layar lagi, ragu-ragu, sebelum terusan ujung jari mengguncang layar. Pesan itu mengandung satu kalimat yang sederhana namun membakar semangat dalam dirinya. Satu langkah lagi, Randy. Kebenaran menunggumu. Rasa penasaran yang tak tertahankan menyelimuti hatinya. Dengan jantung berdetak kencang, Randy bertanya-tanya, apakah semua ini akan membawa mereka pada penutupan atau justru membuka kebangkitan lain yang lebih sulit? Ketika kebenaran tahu, bisa jadi sesuatu yang membuat segalanya menjadi lebih rumit. Randy dan Ahmad melangkah di trotoar yang padat, penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan kota. Jalanan yang dulunya terasa segar kini dipenuhi oleh aroma berbagai makanan kaki lima, suara tawar-menawar pedagang, dan ketawa ceria anak-anak bermain. Namun, semuanya terasa samar di telinga Randy. Dia hanya bisa mendengar lasakan pikirannya yang bergelombang. Hati-hati, Randy. Ahmad mengingatkan saat sekelompok pengendara sepeda motor melintas. Randy menurunkan pandangannya sejenak, berusaha menenangkan diri. Aku akan baik-baik saja, ayah. Dia mendesah, berusaha keras untuk tetap fokus. Namun, di dalam hatinya, gelombang kecemasan terus meronta. Dia berulang kali membayangkan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar menemui pengirim pesan itu. Siapa mereka? Apa yang mereka ketahui tentang masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membelit pikirannya, menghadirkan bayangan-bayangan yang sulit dicerna. Dalam langkah-langkah mereka, Ahmad merangkul bahu Randy. Ayo, kita butuh keberanian. Dan jujur, aku juga merasakannya. Kita tak sendiri dalam hal ini. Randy merasa hangat, sebuah keyakinan bahwa dalam ketidakpastian ini, mereka akan bersama. Namun, rasa takut tetap ada, menciptakan bayangan kelam di sudut pikirannya. Dia ingin meminta ayahnya untuk menjelaskan apa maksud dari semua ini, tapi ragu-ragu itu seperti dinding tebal yang menghalangi. Ketika mereka sampai di lokasi yang disebutkan dalam pesan, sebuah taman kecil dengan patung-patung anggun dan jalur setapak berkelok, Randy merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Di mana dia, ayah? Dia berbisik, pandangan keliling mencari sosok misterius itu. Tak perlu terburu-buru, Ahmad menjawab, mengamati sekeliling. Kita tunggu saja. Detak jantungnya yang semula teratur kini terasa seperti ledakan petasan. Keresahan mengisi dadanya, bertahan di antara harapan dan ketakutan. Tak lama kemudian, seorang wanita muncul dari balik semak-semak, menatap langsung ke arah mereka. Randy tak mengenalnya, tapi ada sesuatu yang akrab di dalam tatapan itu. Randy, dia menyebut namanya, suaranya lembut namun tegas. Aku datang untuk memberitahu beberapa hal. Dengan satu langkah maju, Randy merasakan gelombang tertentu, sebuah dorongan untuk melangkah. Namun, saat wanita itu mendekat, kenangan samar mulai mengalir. Randy yakin pernah melihatnya di foto-foto lama, atau mungkin di sebuah momen yang tersimpan dalam benaknya. Siapa kamu? Tanya Randy, suaranya bergetar. Mari kita bercakap-cakap dulu, ada banyak yang harus disampaikan, jawab wanita itu, menatap Randy seolah ingin menusukkan ketulusan. Randy merasa ada benang halus yang menarik jiwanya, membawanya terperangkap dalam kepingan-kepingan masa lalu yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Imajinasi berkelebat dalam kepalanya, memunculkan wajah-wajah yang sudah lama terlupakan. Sekilas, dia ingat tawa, air mata,
dan perpisahan yang menyakitkan, yang sering membeku di kedalaman hatinya. Dia ingat ibunya, bagaimana ibunya selalu tersenyum, meski dibawa beban yang hampir tak tertahankan. Apa ini berhubungan dengan ibu? Randy menantang, tangan bergetar. Saat kata-kata itu keluar, dia merasa seperti membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat. Wanita itu mengangguk. Ya. Dia mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Kata-kata itu seperti angin sepoi-sepoi yang mengejutkan, membawa aroma kenangan dan rasa yang dia kira sudah lama terkubur. Randy bergetar, embun di matanya nyaris jatuh. Kenangan mendadak datang kembali, dada yang terasa sesak sementara hatinya bergetar dalam gemuruh emosi. Kenapa baru sekarang? Suara Randy nyaris redup, terbelah antara rindu dan kemarahan. Kenapa semua ini tidak bisa dibicarakan lebih awal? Aku tahu ini semua sulit. Tapi ada alasan mengapa semua baru terungkap sekarang. Wanita itu melanjutkan, membuat Randy merasa seolah terjebak dalam pusaran ketidakpastian yang makin dalam. Randy lantas merasakan kekuatan yang mengalir, harapan melawan pikiran ragu yang merusak. Keterhubungannya dengan masa lalu kini memanggilnya, menuntut untuk tidak bertahan di tempatnya. Dan dengan banyak pertanyaan yang terpendam di hatinya. Terlintas di benaknya, apakah ini langkah tepat untuk menarik kembali semua kenangan yang sempat hilang? Mengapa harus ada keputusan sulit yang menunggu di ujung? Randy menelan ludah, terluka oleh ketidakpastian yang mengambang di antara mereka. Di tengah hening yang menyelimuti, suasana taman terasa lebih intens, seolah pepohonan turut menahan napas. Dia melihat ke arah wajah wanita itu, berusaha mencari jawaban melalui tatapannya. Aku siapa? Tanyanya, suara bergetar seperti dedaunan tertiup angin. Wanita itu mengambil napas dalam-dalam, matanya berbinar dengan kerinduan yang mendalam. Namaku Mira. Aku seorang teman dari ibumu. Ada banyak hal yang ingin ibu sampaikan, tetapi keadaan mendesak membuatnya terpaksa pergi lebih awal. Kata-kata itu menembus layar kegelapan yang menyelubungi pikiran Randy. Tapi kenapa? Kenapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya? Mira melangkah lebih dekat, menyentuh bahu Randy lembut. Dia ingin melindungimu. Banyak hal yang harus dipertaruhkan. Ibumu sangat kuat, tapi juga rentan. Dan dalam rahasia yang dia jaga, terdapat cinta yang tak terungkap. Randy merasakan detak jantungnya melambat, seolah terperdaya oleh aliran ucapan wanita di depan matanya. Membayangkan ibunya yang tegar dalam pertempuran menghadapi kehilangan dan rasa sakit, ia merasa hancur. Air mata menghujani matanya, mengusir embun yang berusaha ditahannya. Maksudmu? Aku tidak cukup kuat untuk tahu semua ini? Desaknya, dalam nada mengatai diri. Seandainya aku tahu lebih banyak, mungkin akan berbeda. Mungkin aku bisa membantunya. Mira menggelengkan kepala, menatap tajam ke dalam diri Randy. Itu bukan salahmu. Kita semua punya cara masing-masing untuk menjalani hidup dan menghadapi kesedihan. Terkadang, tidak mengetahui adalah cara yang mungkin dirasa semestinya. Randy menarik napas dalam-dalam, merasakannya seperti mengisi paru-parunya dengan harapan. Jadi, semuanya ini alasan dari pesan yang misterius itu? Apa tujuan sebenarnya? Mira menatap ke kejauhan, seolah mencari kata-kata di antara dedaunan yang berbisik. Ada rahasia yang lebih besar. Rahasia yang bersinggungan dengan masa lalumu dan ibumu. Kau harus siap, Randy. Ini bukan sembarang cerita. Sebelum Randy bisa menjawab, suara langkah kaki mendekat. Ahmad, gelisah, mengamati pertukaran yang intens tersebut. Ada apa di sini? Tanyanya, menatap Randy seolah mencari petunjuk. Kita harus bicara lebih banyak, ayah, Randy berusaha menenangkan. Ini tentang ibu. Ahmad menghela napas, wajahnya berubah. Merah padam di pipi membuat Randy merasa cemas. Randy, ada hal-hal yang aku sendiri belum sepenuhnya pahami. Kita bisa membicarakannya bersama-sama. Randy melihat ke arah Mira, ingatan akan ibu menggelitik hatinya. Kau bilang ada lebih banyak yang harus disampaikan. Apa itu? Mira melihat Randy dengan tatapan penuh arti. Ada jejak yang harus kau ikuti, Randy. Jejak yang akan membawamu ke tempat di mana semua kisah ini dimulai. Inilah mengapa aku di sini. Mendengar kalimat itu, 1000 pertanyaan berkelebat di benaknya. Ada rasa rindu dan sekaligus ketakutan. Pertarungan nyata di dalam diri Randy menginginkan penjelasan lebih, namun rasa gelisah membuatnya terjebak. Jejak seperti apa?
Tangan Mira menggenggam erat, seolah menarik Randy dalam pelukan hangat. Tak lama lagi, kau akan menemukan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Dan saat itu datang, kau harus siap. Hati Randy bergetar, membayangkan permainan siluet pada dinding masa lalunya. Apa yang akan terjadi jika dia mengikut jejak itu? Akankah itu mengubah pandangannya terhadap kenangan? Dan dengan begitu, dia merasa ada sebuah panggilan, sebuah petualangan yang menantang di depan. Momen tidak nyaman itu membuatnya merasakan ketegangan. Ketika Randy menatap langit yang berwarna kelabu, hatinya terbelah antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Dia baru saja menyadari, di ujung jalan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Apakah dia siap melangkah ke dalam ketidakpastian ini? Apakah ini akan menjadi titik awal menemukan jati dirinya? Saat harapan baru dan keraguan bertemu, Randy tahu dia harus segera memutuskan. Keberanian atau mundur, ada di tangannya. Randy dan Ahmad berdiri di tengah ketegangan yang menyelimuti taman kecil itu. Beban masa lalu mengikat mereka, tapi hari ini, sepertinya, adalah saatnya untuk membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi. Randy, apapun yang terjadi, kita harus hadapi bersama, kata Ahmad, suaranya bergetar namun penuh keteguhan. Randy menatap wajah ayahnya, merasakan berat di dadanya. Tapi ayah, aku merasa tidak siap. Suara Randy nyaris pecah. Apa yang akan terjadi dengan kita? Dengan semua yang sudah kita lalui? Semua ini bagian dari perjalanan kita. Nak, Ahmad berusaha membesarkan hati putranya. Kadangkala, membuka masa lalu bisa menjadi awal kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Randy merasakan air mata menggenang di matanya. Dulu, dia berpikir bisa menjalani hidup tanpa mengetahui semua kebenaran itu. Namun kini, rasa ingin tahunya melawan ketakutan yang menyiksanya. Dengan sedikit keberanian, dia berbalik pada Mira. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Mira mengangguk, mengerti betapa beratnya beban yang mereka bawa. Ikuti jejak yang akan membawamu ke tempat di mana kisah ini dimulai. Dia, ibu, ingin kamu tahu segalanya, Randy. Cinta dan rasa sakit yang dia simpan untukmu. Randy tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Mira. Hatinya serasa bergetar. Kau yakin aku siap? Tanyanya pelan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Tapi kadang, dalam ketidakpastian, kita menemukan kekuatan yang tidak kita duga ada, jawab Mira dengan lembut. Akhirnya, dengan nafas dalam, Randy memutuskan. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Suara hatinya penuh semangat, meskipun ketakutan masih menggelayuti jiwa. Ahmad tersenyum bangga, merasakan perjalanan panjang yang harus dilalui putranya. Kita tidak sendiri. Kita memiliki satu sama lain, kumandang Ahmad hangat. Bersiaplah, Randy. Bersama-sama kita akan melalui semua ini. Mira kemudian memberi arahan. Kau perlu pergi ke sebuah tempat di mana ibu kalian biasa menghabiskan waktu. Hanya di sana kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari. Di mana itu? Randy bertanya, penuh perhatian. Di desa lama, tempat ia dibesarkan. Ada kejadian tragis yang terjadi di sana, tetapi itu juga adalah bagian dari cinta yang dia bawa untukmu, jawab Mira, menyibakkan misteri yang terasa pekat. Randy gemetar, membayangkan tempat itu. Sebuah kegelapan mengintimidasi, namun ada keinginan untuk mengungkap semua misteri. Kami akan ke sana, ucap Ahmad menegaskan. Sebelum mereka beranjak pergi, Randy mendekat kepada Mira. Terima kasih. Mungkin ini adalah cara ibu menunjukkan kebenaran kepadaku, ucapnya, meskipun hatinya ragu akan apa yang akan mereka temui. Mengatur langkah, ketiga sosok ini mulai bergerak. Setiap langkah terasa berat, tetapi semakin bergerak, semakin mereka mendekat pada kebenaran yang mendalam. Randy berusaha meneguhkan diri, meski dalam benaknya banyak hal yang berseliweran. Ia tahu perjalanannya baru dimulai. Sesampainya di desa tua itu, suasana berubah. Langit muram dan angin sejuk menerpa wajah mereka. Randy berhenti sejenak, perasaannya campur aduk. Disinilah semua dimulai, pikirnya, menatap rumah-rumah yang sudah usang. Disinilah kita mencari jawaban, kata Ahmad pelan, seolah bisa merasakan jantung Randy berdetak cepat. Mira memimpin mereka, dan saat mereka menghampiri rumah tua yang menjadi saksi bisu kisah tersebut, Randy merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap detik mengalir seperti aliran air di sungai yang deras.
Siapkah kau? Ahmad bertanya. Entahlah, ayah. Tapi aku harus berani, jawab Randy pelan, napasnya melekat dalam harapan dan ketakutan. Ketika mereka membuka pintu, bau debu dan kenangan melanda. Momen ini seperti menunggu di ujung sebuah lorong waktu. Randy merasa seolah melangkah memasuki dunia baru, di mana kenyataan dan kenangan bertabrakan. Di dalam, berbagai barang milik ibunya terhampar. Randy merekam semuanya dalam pikirannya. Gambar-gambar dan surat menyurat menggugah rasa penasarannya. Apa yang akan dia temukan di sini? Dalam keheningan, Randy meraih sebuah album foto yang terletak di atas meja. Ia membalik halaman demi halaman. Kenangan demi kenangan terjawab saat dia menemukan wajah ibunya, masing-masing dengan senyuman cerah. Namun terdekat, ada foto yang membuatnya berhenti. Wajah ibunya tampak sedih di samping seseorang yang tidak dikenalnya. Siapa dia? Bisiknya, menatap Ahmad dan Mira. Dia adalah bagian dari cerita yang harus kau ketahui. Randy, jawab Ahmad, saat melihat buah hati yang bergelimang rasa ingin tahu. Randy merasakan setitik ketegangan dan rasa nyaman bersamaan, menunggu penjelasan lebih jauh. Kita harus mencarinya, ucapnya penuh tekad. Kini, sebuah tantangan baru di depan mata. Dalam ketegangan, Randy kembali menatap rumah tua itu. Ia akan tetap meneruskan pencariannya. Rasa takutnya tidak bisa menghentikan pencarian cinta yang selama ini hilang. Di balik semua kesedihan itu, ada kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkah kita, ucap Ahmad, menegaskan payung dukungan di atas Randy. Dengan tekad baru, mereka beranjak untuk menemukan jawaban, di mana cinta dan kehilangan bertemu dalam sebuah perjalanan yang tak terduga. Misi untuk mengungkap masa lalu dimulai. Kini saatnya bagi Randy dan Ahmad untuk menatap masa depan, siap menjalani sebuah kisah baru di antara bayang-bayang masa lalu. Dengan perasaan campur aduk, mereka melangkah, harapan dan ketakutan bergantian menjadi bagian dari perjalanan itu, hingga kan Randy bertekad, tak peduli apapun yang terjadi, aku akan menemukannya untuk kita semua. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma demi keberlangsungan cerita-cerita yang kalian cintai. Jangan ragu untuk komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan yang terpenting, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman kalian yang perlu melihat kesimpulan ini.